Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Juli. Revisi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan Pasal 54 lolos pembacaan ketiga Yuan Legislatif pada tanggal 15 kemarin, menetapkan setelah negosiasi antara majikan dan pekerja, usia pensiun wajib pekerja dapat diundur dan majikan tidak dapat mengurangi upah pekerja usia senior. Pelanggar akan dikenakan sanksi maksimal 1,5 juta dolar Taiwan. Kalau bekerja di restoran cepat saji, Nona Wu yang bekerja untuk kedua kalinya tidak merasa kelabakan karena majikan memberikan pelatihan dan tunjangan yang ideal. Terutama setelah mengetahui bahwa pemerintah telah merevisi standar ketenagakerjaan, ia merasa ada jaminan. 我想说，还是给自己一个机会，来尝试看看。 Yuan Legislatif merevisi UU Standar Ketenagakerjaan Pasal 54 dengan pembacaan ketiga tanggal 15, menetapkan bahwa melalui negosiasi dengan karyawan, majikan boleh memperpanjang usia wajib pensiun, namun tidak dapat mengurangi upah karyawan yang terus bekerja. Pelanggar akan didenda maksimal 1,5 juta dolar Taiwan. 一方面就是让雇主他可以去鼓励高龄的劳工来续留职场，那一方面呢，就是高龄的劳工他也可以跟雇主来提出一个协商。 Terus bekerjanya karyawan berusia 65 tahun diperkirakan dapat mengatasi krisis tenaga kerja saat ini. Pihak majikan menekankan bahwa para pekerja ini dapat terus memberikan layanan dan mempertahankan pengalaman yang berharga. Yuan Legislatif juga telah merevisi beberapa ketentuan UU Promosi Ketenagakerjaan bagi warga parubaya dan lansia. Majikan harus memberikan bantuan dalam persiapan pensiun atau mempekerjakan kembali dalam waktu 2 tahun sebelum pekerja mencapai usia wajib pensiun. Pihak berwenang juga harus menyediakan panduan tempat kerja agar pekerja lansia dapat terus berkontribusi di tempat kerja. Kantor Kendaraan Bermotor Kota Tainan dan Distrik Chiayi bekerjasama meluncurkan kelas ekspres ujian SIM motor, di mana pengendara hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar 200 dolar Taiwan dan dapat mengikuti ujian dalam waktu 1 minggu kursus. Selain itu juga akan menerima helm senilai 1.000-an dan kesempatan undian berhadiah. Seiring tibanya liburan musim panas, kantor kendaraan bermotor di semua tempat dipenuhi peserta ujian SIM setiap harinya. Menanggapi hal ini, kantor kendaraan bermotor Kota Tainan dan Distrik Chiayi bekerja sama meluncurkan kelas ekspres ujian SIM motor di Taiwan. Warga cuma perlu membayar biaya pendaftaran sebesar 200 dolar Taiwan dan mendapatkan SIM dalam waktu 1 minggu setelah mengikuti pelatihan. 经过统计有参加机车驾训班的学员，相较一般民众考照者，它的违规风险会降低59%，那肇事风险会降低36%，那对我们整体的交通事故改善是蛮明显有效的。 Selain subsidi pemerintah pusat sebesar 1.300 dolar Taiwan, Pemkot juga akan memberikan subsidi 1.300 dolar Taiwan kepada 1.000 peserta pelatihan. Dengan demikian, warga cuma perlu membayar 200 dolar Taiwan untuk mengikuti kelas pelatihan. Tarif ini lebih hemat dibandingkan biaya 3.000 dolar Taiwan yang harus ditanggung sebelumnya oleh peserta ujian. Setelah mendapatkan SIM, peserta masih bisa mendapatkan helm. Jumlah kecelakaan motor di Tainan tahun lalu mencapai hampir 50.000 kasus atau sekitar 80% dari total kasus kecelakaan. Analisis terhadap penyebab kecelakaan menunjukkan bahwa selain lemahnya perlindungan pada sepeda motor, mayoritas disebabkan oleh kurangnya konsep keamanan dan keterampilan pengendara. Selama liburan musim panas ini, kelas ekspres ujian SIM motor pertama di Taiwan ini akan dibuka dengan batas 1.000 peserta. Sekolah Dasar dan Menengah Yueming, Kabupaten Ilan, melakukan perairan perahu keliling pulau. Kemarin tanggal 15 saat memasuki perairan wilayah tengah, salah satu perahu terdampar di arus pelabuhan perikanan Teluk Lunwei Wan di Changhua akibat air surut. Ditjen Patroli Pantai atau CGA segera menggerakkan perahu kecil untuk mengangkut para guru dan siswa yang berjumlah 13 orang menuju perahu layar lainnya untuk melanjutkan perairan. Tidak ada yang cedera dan perahu yang terdampar tersebut berhasil dibawa ke pelabuhan setelah air pasang. Perahu kecil Ditjen Patroli Laut atau CGA perlahan mendekati perahu layar berat Barefoot yang terdampar di arus pelabuhan perikanan Teluk Lunwei Wan di Changhua. Guru dan siswa di atas perahu yang terdampar dan miring sedang menunggu pertolongan. Pada tanggal 5 Juli, SD SMP Yueming di Kabupaten Ilan memulai pelayaran perahu mengelilingi Pulau Taiwan. Dua perahu yang mengangkut 136 kru yang terdiri dari guru dan siswa ini berayal dari Pelabuhan Suau. Saat memasuki Lunwei Wan untuk menambah pasokan, terjadi air surut dan salah satu perahu bernama Barefoot terdampar ke teluk. Ke-13 guru dan siswa di atasnya kemudian diantar melalui perahu kecil CGA ke perahu lainnya untuk melanjutkan pelayaran. Pihak sekolah menyatakan bahwa Barefoot berhasil dievakuasi pada pukul 4 sore hari yang sama setelah air pasang dan semua kru telah tiba di pemberhentian berikutnya Penghu pada jam 2 dini hari tanggal 16 dengan selamat.
Pariwisata musim panas wilayah timur Taiwan masih saja lesu. Sebagian pelaku usaha memasang poster Taitung aman guna mendapat kepercayaan masyarakat untuk berwisata ke Taitung. Sementara pemerintah Taitung meluncurkan penerbangan charter langsung dari Vietnam. 3 penerbangan telah direncanakan mulai 30 Agustus dan tiket penerbangan pertama telah habis terjual. Pelaku usaha berharap penerbangan ini bisa menjadi rutinitas dan dapat menarik banyak wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Taitung. Musim wisata pada musim panas di Kabupaten Taitung telah tiba. Namun meningkatnya jumlah warga Taiwan yang bepergian ke luar negeri dan jalur kereta dan jalan dari utara ke Taitung yang terimbas gempa dan hujan lebat berkelanjutan turut memengaruhi minat wisatawan untuk menuju Taitung. Ada pelaku usaha yang menawarkan diskon kamar pada hari kerja. Bahkan kini ada kawasan bisnis yang memasang poster Taitung aman. 比如说，客人有来到你店家的时候，你也可以，客人愿意支持，我们就一起打卡，让我们把台东安全的这个讯息把它传播出去。 Pemkab Taitung meluncurkan penerbangan charter dari Vietnam untuk terbang langsung ke Taitung. Penerbangan perdana 30 Agustus sudah dipesan penuh dan akan membawa 230 turis Vietnam ke Taitung dan 230 turis Taitung ke Vietnam. Pelaku usaha menyampaikan jika penerbangan charter ini dapat menjadi rutinitas, hal ini dapat menciptakan lingkungan perjalanan yang lebih nyaman bagi turis asing dan warga Taiwan yang ingin bepergian ke luar negeri. 我们说3个梯次，那至少 如果都客满的话，那有越南那边有690个人过来台东做旅游。 Pelaku usaha menyampaikan sehubungan dengan lancarnya pemasaran penerbangan charter Vietnam ini, akan ada 2 penerbangan charter Vietnam lagi di bulan Oktober, dengan total 3 penerbangan yang akan membantu pertumbuhan sektor pariwisata Taitung. Australia memperluas proyek skema perburuan Pasifik atau PLS pada tahun lalu. Proyek ini mengundang pekerja lapangan dari negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan dengan harapan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dan hingga kini telah mendatangkan total 40.000 pekerja migran. Bukan hanya Taiwan, Australia juga mengalami krisis tenaga kerja, terutama untuk pekerjaan di lapangan. Pemerintah Australia memperluas proyek skema perburuan Pasifik atau PLS pada tahun lalu dengan tujuan memperkuat kerjasama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Saat ini, total 40.000 pekerja migran yang datang melalui proyek PLS dengan durasi kerja paling lama bisa mencapai 4 tahun. Tujuan awal proyek PLS ini untuk mencari pekerja terkait pertanian, namun saat ini juga mencakup pekerjaan di bidang perawatan jangka panjang, pabrik daging, restoran, dan pariwisata. Pemerintah Australia juga berkomitmen akan memperluas program ini ke bidang industri lainnya dalam waktu dekat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.